Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW, Jemaat Jember. Tuhan Yesus begitu baik dan selalu menyertai anak-anak dimanapun berada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online di rumah bersama keluarga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Pak Ipi merupakan petugas dari pelayanan di Pepandan Remi Puji. Oke, apa yang menjadi tema kita dalam ibadah pagi ini, Pak? Tema dalam ibadah pagi ini adalah Aku Anak GKJW. Nah, karena itu adik-adik, mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kita pujikan dari Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Marilah kita memulai ibadah kita, dan baik masing-masing dari kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 14 dan 15, yang demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak GKJW, marilah kita tetap setia untuk mengikut jalan dan rencana Tuhan yang di situasi apapun. Karena jalan bersama Tuhan itu ada damai dan sejahtera. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
Ada yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kita, bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih dan sayang, Allah yang penuh dengan kemurahan dan segala kebaikan, kami memuliakan Engkau ya Allah. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati sebab kami menyadari bahwa kami belum bisa mentaati Engkau dengan sepenuh hati. Seringkali kami gagal dengan memberontak kepada Engkau. Tidak kepadamu secara langsung ya Bapa, tetapi kami menolak. Kami melawan orang yang mengasihi kami, orang tua kami, ayah, ibu, kakak, kakung, yangti. Mereka Tuhan anugerahkan kepada kami, tapi kami menolak untuk mentaati mereka, melawan nasihat yang sudah mereka berikan. Kami tidak mengasihi teman-teman kami tidak hormat kepada mereka. Karena itu ya Bapa, kami saat ini mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, segala dosa pemberontakan kami kepadamu. Karena itu ya Bapa, kami memerlukan kasih karunia-Mu, kami memerlukan belas kasih dan pengampunan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Ada yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya ulang ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sudah ketemu? Mari kita baca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ipi. Ya, terima kasih Pak Wasis. Benar adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tetapi sebelum itu marilah kita memuji nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu mampu melakukan dalam kehidupan kami nantinya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8 yang akan dibaca oleh salah seorang remaja temanmu dari Pepantan Rambi Puji. Sudah disiapkan adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Berbahagialah kita semua yang masih bisa membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kalian selama belajar di rumah selama 5 bulan ini? Sudah mulai bosan di rumah? Atau malah merasa senang nih belajar di rumah daripada belajar di sekolah? Bapak Ipi yakin kalian anak-anak Tuhan pasti kebanyakan bosan, capek belajar di rumah terus-menerus, tidak bisa berkumpul dengan bebas bersama teman-teman, bermain bersama teman di sekolah seperti dahulu. Apalagi belajar di sekolah bersama Bapak Ibu guru sebelum corona, merasa kangen banget kiranya. Adik-adik, selain kalian belajar di rumah, Bapak mau tanya, apa aktivitas yang lain yang dilakukan di rumah? Ada enggak yang membantu pekerjaan orang tuanya? Misalnya, membantu mama masak, membersihkan rumah? Atau ada enggak yang membantu bersih-bersih di lingkungan rumah? Apalagi sekarang 17 Agustus, yaitu apa adik-adik? Hari ulang tahun kemerdekaan RI. Yang keberapa? Betul, yang ke-75. Atau mungkin ada dari kalian yang ikut
dalam pelayanan ibadah online selama ini sebagai pemandu pujian atau sebagai pemusik. Gimana ya rasanya kalau pas kalian membantu orang tua, ikut pelayanan syuting ibadah online? Apakah menyenangkan atau melelahkan? Terus kira-kira kalau dapat giliran lagi, melakukan pelayanan lagi, atau dimintai tolong, masih mau? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang dilahirkan dan beribadah dalam lingkungan dan dalam naungan Gereja Kristen Dawi Wetan, selama ini apakah kalian tahu tidak tokoh-tokoh sejarah GKJW? Ayo coba sebutkan satu saja. Siapa ya? Betul, ada yang menyebutkan C.L. Gulen atau Paulus Tosari. Terus siapa lagi ya? Benar, tokoh-tokoh pendiri GKJW itu adalah Bapak C.L. Gulen, Bapak Paulus Tosari, Bapak Yohanes MD, Bapak Trio Mistoko, dan masih banyak lagi bagi kalian yang terasa asing atau mungkin ada yang sudah tahu. Kalian nanti setelah ibadah ini berakhir bisa browsing siapa saja tokoh-tokoh pendiri GKJW dan bagaimana sejarah berdirinya GKJW agar kalian semakin mengenal GKJW. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban dari pertanyaan Bapak tentang apa yang kalian rasakan saat kalian membantu orang tua, membantu pelayanan ibadah tadi, itu ternyata sama seperti tokoh pendiri GKJW dan juga Paulus dalam bacaan kita tadi. Paulus mampu menunjukkan dirinya dalam pelayanan. Tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan tadi juga memberikan yang terbaik demi utuhnya persekutuan orang Kristen yang kemudian kita kenal dengan GKJW. Sedangkan Paulus tetap bersedia menyemangati pelayanan Timotius meski dirinya sendiri di dalam penjara sedang menderita. Para sejarah itu sama-sama mencintai kehidupan pelayanan mereka. Mereka tetap bersaksi mewartakan Injil meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang tidaklah mudah pada zaman itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, GKJW sekarang ini merupakan buah dari perjuangan pekabar Injil sejak zaman Rasul, misionaris, para tokoh-tokoh Kristen Jawa pada masa lampau. Di dalam perjuangan, mereka tetap sabar, bersikap sedia dengan segala kemungkinannya. Hal ini senada apa yang sudah dinasihatkan Paulus kepada Timotius dalam bacaan hari ini. Di dalam GKJW tidak hanya soal ibadah, persembahan, pelayanan khotbah, namun banyak sisi-sisi pelayanan lainnya. Pelayanan GKJW tidak terbatas urusan yang lokal, juga nasional, bahkan adik-adik juga termasuk internasional. Ini nampak melalui kerjasama yang dibangun, misalnya melalui UEM. Bentuk-bentuk pelayanan secara nyata dapat disaksikan oleh dunia melalui jejaring media sosial. Sekarang itu bisa adik-adik dilihat di website GKJW, Instagramnya juga ada. Adik-adik bisa membaca di website dan Instagramnya yang nanti bisa dilihat setelah ibadah online ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang telah adik-adik remaja lakukan? Baru membuka sebagian kecil
untuk pelayanan yang ada dalam GKJW. Memang ada rasa lelah, sakit hati, pahit, tetapi itulah bagian dari perjuangan iman. Perjuangan iman yang sama-sama seperti orang yang sedang berlomba untuk meraih juara. Tetapi perjuangan iman kita berujung pada damai sejahtera pemberian Tuhan itu sendiri. Sekarang tinggal bagaimana adik-adik remaja menyikapinya. Maukah adik-adik menang dalam perjuangan ini? Tidak inginkah kalian mendapatkan medali kesuksesan dan damai sejahtera di surga nanti? Mari, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Membangun GKJW kita dari sekarang. Sekecil apapun perjuangan kita, nanti Tuhanlah yang akan memberikan penilaiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Mari. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan doa-doa kita semua. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca, kami renungkan, dan ajarilah kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi murid-Mu yang mampu berbuat hal sekecil apapun yang boleh berguna dalam pelayanan kami, dalam pembangun persekutuan kami di GKJW kami. Kami berdoa untuk gereja kami mohon Tuhan berkati Bapak Pendeta, majelis, pamong, dan perangkat gereja semuanya, sehingga mereka semua tetap semangat dalam melayani-Mu di GKJW Jemaat Jember ini di tengah pandemi yang melanda negeri kami. Kami juga menyerahkan negara kami. Kami mohon angkatlah segera wabah yang melanda negeri kami, lindungi dan berkati Bapak Presiden dan perangkat-perangkatnya sampai ke tingkat RT dan RW. Juga berkati tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani wabah ini. Dan biarlah negeri kami pulih kembali, sehingga kami semua boleh kembali merasakan sekolah seperti lagi, berkumpul dengan teman-teman kami, baik di sekolah maupun di ibadah remaja minggu di gereja. Kami juga menyerahkan orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberkati mereka
dalam kesehatan, dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Ajarilah kami anak-anak-Mu untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan berkat yang melimpah. Karena itu marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati. Mari kita berikan persembahan yang sudah kita siapkan buat Tuhan dengan diiringi kidung jemaat 450, bait pertama, ketiga dan keempat. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini. Bapa, kami naikkan syukur Tuhan untuk kemurahan dan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, semangat dan segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi masa depan kami yang baik. Karena itu Tuhan, kami pada saat ini berkesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu ya Bapak, kuduskanlah apa yang sudah kami kumpulkan, biarlah ini sungguh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dari pekerjaan yang indah ini. Berkati dan urapi setiap tangan yang dengan kerelaan hati menyerahkan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi masa depan kami, anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Baik, Bi. Ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Ada sebuah berita pengutusan untuk adik-adik di rumah dan juga untuk kita semua. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 4. Dari mana? 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, oke. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya baca sekali lagi ya, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Marilah adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak remaja GKJW, kita tetap setia mengikut Tuhan, kita saling melayani dan mengasihi dalam bergereja dan bermasyarakat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, karena Tuhan menyertai langkah kita semua. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait yang kedua dan yang ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang meneru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera berasal dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenyu Shalom Aleichem, Havenyu Shalom Aleichem, Havenyu Shalom Aleichem, Havenyu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.